Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Saya Desirati. Pada kesempatan hari ini ingin membuat video tugas belajar di kelas pada hari ke-7, di mana saya ingin menjawab pertanyaan tentang tema job description. Dan ini pertanyaannya: A. Jawablah pertanyaan mengenai job description motivator pada kegiatan insidentil. 1. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Kita sebagai motivator bertanya kepada orang tua atau wali dari anak tersebut alasan kenapa anak tidak ingin masuk dalam kelas. Jika kita sudah mengetahui alasannya, kita coba membujuk atau merayu anak tersebut dengan cara berdialog umum atau menanyakan hal kesukaannya. Ketika anak semakin tertarik dengan berdialog kita dan anak mau masuk ke dalam kelas, lalu kita melanjutkan kegiatan bermain sambil belajar yang anak tersebut sukai. 2. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Kita sebagai motivator coba menenangkan anak tersebut, dimana dengan cara menghibur melalui berdialog umum, bercerita atau bernyanyi. Dan ketika anak tersebut sudah tidak menangis kembali, kita melakukan kembali kegiatan bermain sambil belajar yang anak sukai, dan memberikan reward dan motivasi terhadap anak tersebut. 3. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lainnya? Kita sebagai motivator pertama memisahkan anak tersebut dengan anak yang lainnya, dimana dengan cara mengalihkan anak tersebut dengan melakukan berdialog umum dan menanyakan hal kesukaannya. Setelah anak tersebut sudah tenang dan tidak mengganggu anak yang lain, lalu kita mensatukan kembali anak tersebut dengan anak yang lainnya dan melakukan kegiatan bermain sambil belajar yang mereka sukai. 4. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Kita sebagai motivator dimana kita mendekatkan diri kita kepada anak tersebut, lalu melakukan berdialog umum dan menanyakan hal yang disukainya, sehingga anak tersebut menjadi tertarik dan anak tersebut tidak melamun kembali dan mau melanjutkan kegiatan bermain sambil belajar yang dimana sesuai anak tersebut sukai. B. Apa saja tugas yang dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? 1. Melakukan evaluasi kepada kemampuan anak, sampai mana anak itu modulnya, tahapannya. 2. Melakukan evaluasi kegiatan bermain sambil belajar, apakah sudah melakukan paradigma Bimba atau metode Bimba. 3. Melakukan evaluasi terhadap diri kita sebagai motivator, apakah kita sudah melakukan kegiatan bermain sambil belajar yang sepenuhnya menyenangkan fun learning atau menggunakan paradigma Bimba atau metode Bimba. Dan keempat, membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajar. C. Apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari? Pertama, kelas harus dalam keadaan rapi. Kedua, file kegiatannya sudah dipersiapkan sebelumnya. Ketiga, sikap motivator selalu ceria terhadap anak. Keempat, motivator tidak akan marah dalam kondisi apapun. Kelima, tidak ada pikiran atau ucapan murid malas, bodoh, atau nakal. 7. Bila murid tidak berminat melakukan kegiatan apapun, kesalahan bukan pada murid. 8. Murid merasa nyaman masuk ke dalam kelas. 9. Murid merasa senang masuk ke dalam kelas. 10. Murid melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat baca dan belajar. 11. Kegiatan murid sesuai dengan tahapan perkembangan. 12. Kegiatan murid bervariasi dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
13. Pemberian PR atau permainan rumah sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. D. Bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak, di mana kita dengan melakukan pendekatan atau individual system, di mana dengan cara bertanya atau mencari tahu melalui orang tua, murid atau wali dari anak tersebut. E. Amati dan pelajari anak murid Bimba Ayo Duafa yang telah diobservasi. Kemudian jelaskan mengenai nama, usia, karakter, dan kesukaan masing-masing anak. Saya mempunyai 4 anak, di mana 1 namanya Yaska Fizalika, kesukaannya mewarnai, karakternya modian dan pendiam. Kedua namanya Raskal Yuan, kesukaannya main sepeda, karakternya cerewet, pemberani, dan aktif banget. Ketiga nama anaknya Elang, kesukaannya membaca bacaan, karakter anaknya pendiam. Keempat Muhammad Alfat Syabani, kesukaannya mewarnai dan membaca bacaan, karakternya pemberani. Sekian dari saya, bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.